Di video belajar kali ini, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita secara mudah dan singkat. Struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, organ eksternal dan organ internal. Oke, mari kita bahas satu persatu. Organ reproduksi eksternal. Yang akan kita bahas pertama, mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfesis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons ini berperan dalam sensualitas dan melindungi simfesis pubis selama coitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya ada labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjangnya dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya sekitar 7-8 cm, lebar sekitar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung supan kelenjar subasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya ada labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forecheek. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah, kemerahan, dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Berikutnya, klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dengan relektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Berikutnya, vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibuluminus atau skene, vagina, dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulumnya tipis dan agak berlendir, mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi seperti celana jeans yang ketat. Selanjutnya ada hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi atau coitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh orifisum yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon, atau melahirkan bervagina, dapat terlihat sisa robekan hymen. Berikutnya, perineum.
Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intra-abdomen, dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Oke, selanjutnya organ reproduksi internal. Yang akan kita bahas adalah vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, disebut porsiol. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya kita bahas uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kantung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiopleksi, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus terdiri dari yang pertama fundu uteri, dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fascies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba urin yang menembus dinding uterus. Yang kedua ada korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Yang ketiga, serviks uteri merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Serviks dibagi atas dua bagian. Ada portio supravaginalis dan portio vaginalis. Uteri interna terdiri dari pertama endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah. Bagian korpus utriendometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Kedua ada myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasentar keluar. Ketiga ada perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceral. Ditemukan pada dinding korpus uteri, serosa atau peritoneum uterus. Berikutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pras interstialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Pras ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Pras ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Dan terakhir, infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang lepas oleh ovarium menuju tuba. Yang terakhir ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovariopropium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epithelium kubik silindrik, disebut epithelium germinativum. Demikianlah video belajar kali ini kita pada sistem reproduksi pada wanita. Ini adalah referensi dari yang disampaikan.